Kita lihat logistik ini kan ada bisa kita bagi logistik yang menghandle B2B, lalu ada yang B2C dan C2C gitu. Kita lihat dampak yang paling parah itu di B2B ya. Di B2B itu turun sampai sekarang mungkin sekitar 60-80%. Jadi bisnis itu drop untuk yang B2B. Karena memang ekspor menurun, impor juga dropnya juga jauh gitu. Yang kita lihat malah yang meningkat itu yang sektor pengiriman di B2C dan C2C. Jadi yang e-commerce, yang jual barang lewat Instagram, Facebook dan lain-lain itu yang meningkat. Tapi secara overall kalau kita gabungkan logistik ini memang turun sekitar 50% dari normalnya gitu. 50% penurunan dari secara total ini berarti B2B memang signifikannya paling besar kontribusinya terhadap sampai ke 50%. Meskipun Anda katakan B2C dan juga C2C malah justru terjadi peningkatan. Ya, kalau kita lihat kan secara kontribusi e-commerce kan masih kecil di Indonesia, hanya sekitar 12-15% ya. Jadi kalau dengan sekarang dengan PSBB makin banyak, tapi tetap aja naiknya itu tidak bisa sampai sekitar 40% dari total logistik. Memang faktor B2B ini yang paling parah kena dampaknya dari COVID ini, Pak. Di tengah tren e-commerce yang berkembang, dikatakan ini masih masa awal tapi pasarnya juga sangat basah dalam tanda kutip di Indonesia. B2C dan C2C ini mampukah nanti ke depannya kalau tidak dalam jangka waktu dekat bisa mengcover ketika kita tidak bisa banyak berharap dari B2B di tengah force majeure berupa pandemi virus corona ini? Saya rasa dengan B2C dan C2C sekarang naik, ini sebenarnya kesempatan kita untuk membuat masyarakat kita lebih bisa untuk beli langsung secara online. Jadi kalau kita lihat biasanya produk-produk yang dijual online itu hanya produk-produk sandang dan yang bukan yang dibutuhkan, tapi dengan sejak COVID ini malah kita lihat barang-barang core ini seperti sayur, buah, fast moving consumer goods yang biasanya itu last bite dari e-commerce, jadi yang paling akhir masuk ke e-commerce ini malah dipercepat dengan adanya COVID ini. Ini saya rasa kesempatan peluang untuk pengusaha-pengusaha logistik untuk bisa mulai mengalihkan model bisnisnya sehingga bisa menghandle barang-barang core ini. Tapi memang barang-barang core ini butuh pengiriman yang cepat tapi murah, bukan cepat tapi mahal gitu. Ini yang saya rasa tantangan buat di logistik, bagaimana dengan cepatnya kita merubah model bisnis kita sehingga kita bisa menghandle B2C dan C2C ini untuk barang-barang core. Dari catatan Ali, per hari ini sudahkah ada semacam shifting atau perubahan yang bersifat mulai masif ini? Karena kita lihat B2C dan juga C2C sepertinya makin menjanjikan. Apakah Anda melihat ada restrategi cepat yang dilakukan oleh anggota Asosiasi Logistik Indonesia? Saya rasa sudah ada dan beberapa udah mulai untuk mulai mengubah model bisnisnya untuk bisa menghandle misalnya barang yang bersuhu dingin, barang segar dan lain-lain. Tapi secara total logistik memang agak berat karena memang kita terlalu biasa dengan B2B gitu Pak ininya. Dan Baik. untuk menghandle B2C ini memang butuh skill yang lumayan beda dengan B2B.